Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siralvia Putri Kamelia dari kelas 12 IPS 4. Di video kali ini saya akan membahas mengenai materi organisasi internasional. Salah satu organisasi internasional ini disebut sebagai WTO atau World Trade Organization. WTO ini adalah organisasi perdagangan berbasis internasional atau melibatkan seluruh negara di dunia. Dan negara-negara tersebut dijadikan sebagai anggota dari WTO atau organisasi perdagangan ini. Lalu WTO ini juga tentunya memiliki beberapa aturan yang harus dipatuhi oleh masing-masing anggota atau masing-masing negara. Dan WTO ini dijadikan sebagai wadah pertemuan atau perundingan mengenai pembahasan perdagangan di masing-masing negara untuk memajukan dalam bidang perekonomian dari masing-masing negara tersebut. Lalu WTO ini juga dapat menyelesaikan suatu sengketa atau permasalahan mengenai perdagangan pada suatu negara. Tentunya menyelesaikannya pun didasari atas hukum yang berlaku. Selanjutnya saya akan membahas mengenai apa sih makna dari logo WTO. Nah, makna dari logo WTO ini adalah menggambarkan semangat aliansi dari masing-masing anggota atau masing-masing perwakilan negara yang merupakan anggota dari organisasi WTO ini yang bertujuan untuk mensejahterakan anggota WTO atau mensejahterakan masing-masing negara yang merupakan anggota dari WTO. Nah, kemudian dari makna dari logo WTO ini juga menggambarkan semangat untuk memajukan sistem perdagangan di dunia dan juga dapat memajukan sistem atau dalam bidang ekonomi, terutama dalam negara-negara berkembang, salah satunya adalah negara Indonesia. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai sejarah didirikannya WTO. Sebenarnya sebelum WTO didirikan, terdapat organisasi lain yang ditugaskan untuk mengatur perdagangan internasional. Nah, organisasi ini adalah General Agreement of Trade and Trade atau disingkat GATT. Nah, organisasi ini didirikan pada tahun 1947. Namun pada saat itu dari beberapa pihak ternyata berpandangan bahwa organisasi ini ternyata dirasa kurang mampu dalam mengatur atau menghandle perdagangan di seluruh negara di dunia. Maka didirikanlah organisasi lain yang diharapkan dapat menghandle perdagangan internasional lebih baik lagi. Nah, organisasi itu adalah WTO, dan WTO ini didirikan pada tanggal 1 Januari 1995. Lalu selanjutnya, kenapa sih Indonesia ingin bergabung ke organisasi WTO? Nah, alasan Indonesia ingin bergabung ke organisasi WTO adalah Indonesia berpandangan bahwa apabila ia menjadi anggota WTO, dia dapat berdiplomasi mengenai perdagangan ke negara-negara lain atau ke anggota negara lainnya. Lalu Indonesia juga dapat menembus produk Indonesia tersendiri ke suatu negara. Lalu anggota dari WTO itu sendiri pada tahun 2016 WTO sudah memiliki 164 anggota atau 164 perwakilan dari beberapa negara. Nah, hal ini sudah mewakilkan bahwa anggota dari WTO ini merupakan 99,5% dari populasi dunia serta 98% dari perdagangan dunia. Kemudian terdapat juga beberapa tugas WTO, yaitu yang pertama mengatur arus perjanjian antar negara mengenai perdagangan. Jadi WTO ini dapat mengatur perjanjian yang telah dikaitkan atau telah terjadi dari beberapa negara, sehingga perjanjian tersebut terdapat saksi dan dinyatakan sah dalam organisasi WTO, dan mungkin juga tertulis secara administrasi di organisasi WTO ini. Lalu yang kedua, mengatur arus perdagangan di dunia. Yang ketiga, mengatur sengketa perdagangan antar negara.
Nah, apabila dari beberapa negara memiliki permasalahan, terutama dalam bidang perdagangan, nah WTO ini juga dapat menghandle atau menyelesaikan permasalahan tersebut yang tentunya didasari atas dasar hukum yang berlaku. Dan yang terakhir adalah memfasilitasi perundingan dengan cara memberikan forum negosiasi dengan cara yang permanen. Lalu selanjutnya mengenai isu-isu konkret yang terjadi di dalam WTO yang hal ini dinyatakan sebagai perjuangan Indonesia ketika dia menjadi anggota di organisasi WTO. Nah, yang pertama pada perundingan mengenai dalam bidang pertanian, yaitu perundingan ini membahas mengenai kenaikan tarif subsidi. Lalu yang kedua perundingan mengenai aturan. Nah, Indonesia berkeinginan agar aturan dalam perjanjian diharapkan dapat diprioritaskan dulu kepada negara-negara berkembang. Lalu yang ketiga mengenai perundingan dalam bidang jasa, yaitu mengenai industri. Yang keempat perundingan mengenai kesehatan, yaitu Indonesia berpendapat bahwa harus di masing-masing negara wajib adanya produksi obat-obatan, yaitu untuk masyarakat negara itu sendiri. Lalu yang kelima ada perundingan investasi, dan yang terakhir adalah perundingan mengenai lingkungan. Nah, itu dia beberapa materi mengenai organisasi WTO. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.